akan membahas tentang Customer Relationship Management pada perusahaan Indomaret. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Arif Firmansyah. Nama saya Ananda Nadia. Nama saya Diana Rizka. Nama saya Rizka Nadia. Selanjutnya, simak penjelasan dari kita ya, teman-teman. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian pada saat belanja di Indomaret lalu ditawarkan untuk daftar member, download aplikasi, atau bahkan dapat notifikasi promo dari HP kalian? Itu semua bukan sekedar gimmick promosi loh, tetapi bagian besar dari strategi yang disebut Customer Relationship Management atau yang lebih dikenal dengan singkatan CRM. CRM bukan cuma urusan teknologi dan database, dibaliknya ada strategi penting yang bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, memahami kebiasaan mereka, dan membuat setiap pengalaman berbelanja terasa lebih personal dan menyenangkan. Dan dalam video ini, kita akan membahas tuntas bagaimana CRM diterapkan di Indomaret, salah satu retail terbesar di Indonesia, serta berapa besar pengaruhnya terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya yaitu apa sih itu CRM dan kenapa sih penting CRM itu? CRM adalah pendekatan manajemen yang membantu perusahaan menjaga dan meningkatkan hubungan dengan pelanggannya. Tapi CRM bukan sekedar sistem komputer. CRM adalah tentang bagaimana perusahaan memahami siapa pelanggannya, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana memenuhi kebutuhan itu dengan cara yang efektif dan efisien. Coba kalian bayangkan sebuah toko dengan ribuan pelanggan setiap hari. Tanpa CRM, semua interaksi itu akan hilang begitu saja. Tapi dengan CRM, Indonesia bisa mengatasi preferensi kamu. Apakah kamu sering beli roti, air mineral, atau produk bayi? Semua data itu bisa dimanfaatkan untuk memberi layanan yang lebih relevan dan personal. CRM memungkinkan perusahaan menjawab pertanyaan penting seperti siapa pelanggan terbaik kita, apa yang paling sering mereka beli, kapan waktu belanja favorit mereka, apa yang bikin mereka berhenti datang. Dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, perusahaan bisa menyusun strategi pemasaran yang lebih hemat biaya dan lebih banyak berdampak. Strategi CRM di Indomaret. Di Indomaret, CRM diterapkan dalam berbagai bentuk yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, program member dan aplikasi mobile. Lewat program member dan aplikasi, Indomaret bisa melacak kebiasaan belanja setiap pelanggan. Setiap transaksi kamu terekam, dan data itu kemudian digunakan untuk menyusun penawaran yang lebih personal. Misalnya, pelanggan yang sering membeli produk kebutuhan rumah tangga akan mendapatkan promosi terkait produk sejenis. Yang kedua, penawaran khusus dan diskon personal. CRM juga memungkinkan Indomaret untuk memberikan promo yang disesuaikan dengan pola belanja. Jadi, bukan sekedar potongan harga umum, tapi promo yang memang kita banget. Hal ini memberi kesan bahwa Indomaret memahami kebutuhan kita. Yang ketiga, layanan di toko. Karyawan dilatih untuk menerapkan CRM secara langsung, bukan cuma soal ramah dan cepat, tapi juga soal pengalaman konsisten. Kalau kamu pernah ke beberapa cabang Indomaret dan merasakan pelayanannya mirip, itu adalah hasil dari pelatihan berbasis CRM. Yang keempat, feedback terbuka. Indomaret juga membuka jalur untuk masukan dan kritik, baik melalui aplikasi, media sosial, maupun secara langsung di toko. Dan masukan itu bukan cuma didengar, tapi juga diolah sebagai bahan evaluasi dan peningkatan layanan. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh CRM terhadap pelanggan, kita bisa lihat dari hasil 2 penelitian yang dilakukan oleh para akademisi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu penelitian oleh Ali Ibrahim pada tahun 2022 dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Palembang dan mereka menyurvei 100 orang pelanggan Indomaret. Tujuannya adalah melihat apakah penerapan CRM punya hubungan langsung dengan loyalitas pelanggan. Atau dalam kata lain, seberapa besar kemungkinan pelanggan akan kembali belanja ke Indomaret setelah mereka merasa diperhatikan lewat strategi CRM. Peneliti menggunakan analisis regresi linear, yaitu metode statistik yang biasa dipakai untuk melihat seberapa kuat hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam kasus ini, yang diuji adalah CRM atau loyalitas pelanggan. Hasilnya, nilai T hitung sebesar 6,062 dan nilai signifikansinya yaitu 0,000. Artinya, nilai T hitung yang tinggi dan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 bahkan sampai 0,000
menunjukkan bahwa hubungan antara CRM dan loyalitas itu sangat kuat dan sangat signifikan. Dengan kata lain, CRM bukan cuma teori doang, tapi benar-benar berpengaruh dalam membuat pelanggan tetap setia. Tapi penelitian ini nggak berhenti sampai di situ. Mereka juga menambahkan satu variabel lagi, yaitu kepuasan pelanggan. Tujuannya untuk melihat apakah kepuasan bisa memperkuat pengaruh CRM terhadap loyalitas. Dan hasilnya, R-square naik dari 51% menjadi 75%. Awalnya, CRM sendiri bisa menjelaskan sekitar 51% dari faktor yang memengaruhi loyalitas pelanggan. Tapi ketika kepuasan pelanggan ikut masuk ke dalam model analisis, kemampuannya naik jadi 75%. Artinya, 3 dari 4 alasan kenapa pelanggan loyal bisa dijelaskan lewat kombinasi antara CRM dan kepuasan pelanggan. Ini menunjukkan bahwa CRM yang baik saja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan layanan yang bikin pelanggan puas. Maka hasilnya akan kurang maksimal. Tapi kalau CRM dan kepuasan berjalan bareng, hasilnya jauh lebih kuat dan berdampak. Penelitian kedua dilakukan oleh Maulia Pratidina pada tahun 2025 dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lain dilakukan oleh Maulia Pratidina dan timnya di tahun 2025. Kali ini pendekatannya yaitu kualitatif. Artinya, mereka tidak sekedar melihat angka, tapi mewawancarai langsung pelanggan dan manajemen, serta mengamati praktik CRM di lapangan, khususnya di beberapa cabang Indomaret. Beberapa temuan menarik dari penelitian ini antara lain, yang pertama, CRM mempercepat respon terhadap keluhan pelanggan. Misalnya, jika ada produk yang rusak atau layanan kurang memuaskan, pelanggan bisa menyampaikan kritik melalui aplikasi atau media sosial, dan CRM memungkinkan tim Indomaret untuk menindaklanjuti lebih cepat. Bahkan, seringkali sebelum pelanggan harus mengulangi keluhannya. Yang kedua, hubungan emosional antara pelanggan dan brand meningkat. CRM yang berjalan baik bukan cuma menciptakan interaksi transaksi, tapi juga membangun rasa percaya. Pelanggan merasa dikenali, merasa dihargai, dan lama-lama membentuk ikatan emosional dengan brand. Ini yang membuat pelanggan bukan cuma balik lagi belanja, tapi juga merekomendasikan Indomaret ke orang lain. Yang ketiga, pengalaman belanja jadi lebih nyaman dan terarah. Banyak pelanggan mengaku bahwa promo-promo yang mereka terima melalui aplikasi atau SMS sangat sesuai dengan kebutuhan mereka. Bahkan ada yang bilang, belum sempat nyari, udah ditawarin. Ini menandakan CRM berhasil membaca pola belanja pelanggan dan menyediakannya sebelum diminta. Jika kita gabungkan hasil dari kedua penelitian tadi, yang satu berdasarkan angka dan data statistik, dan yang satu berdasarkan observasi langsung dan wawancara, maka kita bisa menyimpulkan, yang pertama, CRM berpengaruh besar terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua, kepuasan pelanggan adalah faktor penting yang memperkuat pengaruh CRM. Yang ketiga, CRM membantu perusahaan lebih cepat, lebih tepat, dan lebih personal dalam berinteraksi dengan konsumen. Dan yang terakhir, pelanggan merasa lebih terhubung secara emosional, bukan hanya sebagai pembeli biasa. Jadi, kalau ada yang bertanya, CRM itu emangnya penting? Jawabannya bukan hanya penting, tapi sangat krusial. Apalagi di industri retail seperti Indomaret yang punya jutaan pelanggan dan kompetitor yang sangat banyak. Dampak positif penerapan CRM di Indomaret. Dari dua pendekatan penelitian tadi, kuantitatif dan kualitatif, kita bisa tarik kesimpulan bahwa CRM di Indomaret bukan hanya sekedar strategi pelengkap, tapi benar-benar berdampak besar terhadap operasional dan hubungan dengan pelanggan. Beberapa dampak positif yang paling menonjol yaitu, yang pertama, ada loyalitas pelanggan meningkat. Dengan program member, penawaran personal, dan interaksi yang lebih akrab, pelanggan merasa dihargai. Mereka cenderung kembali lagi dan bahkan merekomendasikan Indomaret ke orang lain. CRM menciptakan semacam keterikatan emosional yang mendorong pelanggan untuk tetap setia, meskipun ada banyak pilihan retail di luar sana. Yang kedua, pengalaman belanja lebih menyenangkan. Pelanggan tidak lagi merasa seperti satu dari ribuan, karena sistem CRM membuat setiap interaksi terasa personal. Misalnya, mendapatkan promo yang sesuai kebiasaan belanja, atau respon cepat terhadap keluhan,
Semua ini menambah kenyamanan dan kesan positif saat berbelanja. Yang ketiga, kepuasan pelanggan tumbuh konsisten. Ketika kebutuhan pelanggan bisa diprediksi dan dilayani dengan lebih baik, kepuasan akan meningkat. CRM membantu Indomaret menyesuaikan stok, promosi, bahkan pelatihan sumber daya manusia agar lebih selaras dengan ekspektasi konsumen. Yang keempat, respon terhadap masalah lebih cepat dan efektif. CRM memungkinkan sistem pelaporan dan analisis keluhan pelanggan berjalan lebih lancar. Tim Indomaret bisa tahu area mana yang perlu diperbaiki atau tren masalah apa yang sedang meningkat. Semuanya bisa ditandangi lebih cepat berkat data yang akurat dan mudah diakses. Yang kelima, efisiensi operasional meningkat. Data pelanggan yang dikumpulkan lewat CRM juga bermanfaat untuk operasional. Misalnya, dalam menentukan barang mana yang harus lebih banyak disediakan di cabang tertentu, atau mengatur jadwal promosi agar lebih tepat sasaran. Hal ini membuat operasional lebih hemat, tapi tidak berdampak besar. Tantangan dalam penerapan CRM. Namun, seperti strategi lainnya, penerapan CRM juga punya hambatan dan kendala yang tidak bisa diabaikan. Di Indomaret, beberapa tantangan utama yang sering muncul antara lain. Yang pertama, manajemen data pelanggan yang rumit. Dengan jutaan pelanggan setiap hari, data yang masuk sangat besar. Tantangan utamanya bukan cuma soal mengumpulkan data, tapi bagaimana menyimpannya dengan aman, menganalisisnya dengan benar, dan mencegah kebocoran informasi pribadi. Yang kedua, integrasi teknologi yang tidak seragam. Indomaret memiliki ribuan cabang dengan sistem operasional yang mungkin berbeda. Menyatukan data dari seluruh cabang, baik offline maupun digital, agar terintegrasi dalam satu sistem CRM yang utuh, menjadi kendala utama yang sangat besar. Yang ketiga, kualitas dan konsistensi SDM. Tidak semua karyawan memiliki pemahaman yang sama soal CRM. Beberapa mungkin hanya menganggapnya sebagai tambahan kerjaan, tanpa memahami nilai strategisnya. Padahal SDM di lapangan adalah ujung tombak CRM yang sesungguhnya. Yang keempat, resistensi terhadap perubahan. Adaptasi terhadap teknologi baru atau prosedur CRM bisa menemui hambatan, terutama dari karyawan yang sudah lama bekerja dengan cara lama. Perubahan kultur kerja memerlukan pendekatan yang tepat agar CRM bisa diterapkan secara menyeluruh dan konsisten. Solusi dan rekomendasi untuk optimalkan CRM. Tantangan tadi tentu bukan hal yang tak bisa diatasi. Dengan strategi yang tepat, Indomaret bisa terus meningkatkan kualitas penerapan CRM-nya. Berikut beberapa solusi dan langkah yang bisa diterapkan. Yang pertama, penguatan sistem Big Data dan AI. Dengan memperkuat infrastruktur Big Data dan teknologi AI, Indomaret dapat mengelola data pelanggan dalam skala besar dengan lebih cepat dan akurat. AI juga dapat membantu dalam memprediksi perilaku pelanggan dan mengotomatisasi rekomendasi produk. Yang kedua, integrasi sistem yang bertahap dan konsisten. Daripada langsung memaksakan semua cabang menggunakan sistem CRM terbaru, pendekatan bertahap bisa dilakukan. Dimulai dari cabang-cabang utama, lalu diperluas sambil terus dievaluasi dan disesuaikan agar hasilnya maksimal. Yang ketiga, pelatihan dan pendampingan SDM secara berkala. Memberikan pelatihan rutin kepada karyawan bukan hanya soal teknis sistem, tapi juga soal budaya pelayanan. Mereka perlu memahami bahwa CRM bukan beban, tapi alat bantu untuk memberikan layanan yang lebih baik dan mempermudah pekerjaan mereka sendiri. Yang keempat, evaluasi dan monitoring yang terstruktur. CRM harus disertai dengan mekanisme evaluasi berkala. Data kepuasan pelanggan, waktu respons keluhan, dan efektivitas promosi perlu diukur dan dianalisis secara rutin untuk mengetahui bagian mana yang perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir, penerapan respons otomatis dan real time. Fitur chatbot, notifikasi otomatis,
dan sistem pemberitahuan berbasis AI bisa mempercepat respon terhadap kebutuhan pelanggan. Hal ini bukan hanya menghemat waktu, tapi juga memberi kesan profesional dan sigap. Kesimpulan dari materi CRM ini, CRM bukan hanya tentang data dan teknologi, tapi tentang membangun hubungan yang konsisten, personal, dan bernilai dengan pelanggan. Indomaret telah memanfaatkan CRM untuk menciptakan pengalaman belanja yang lebih relevan dan menyenangkan, serta menjaga kesetiaan pelanggannya di tengah persaingan yang sangat ketat. Tapi, untuk terus tumbuh dan bersaing, CRM perlu dijalankan secara berkelanjutan, ditingkatkan dari waktu ke waktu, dan disesuaikan dengan perubahan tren dan perilaku konsumen. Dengan begitu, Indomaret bisa terus menjadi retail pilihan utama masyarakat Indonesia. Oke, cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.